Izin menyampaikan pembacaan MSCT Scan SPM dengan pembimbing Dr. Ana Maila Sari Kusumadewi, spesialis THTKL konsultan MS-IMED. Map atau peta di mana potongan koronal yang utama dan sagital serta aksial merupakan pelengkap menggunakan bone window setting dan notasi, tapi ini tidak terlihat. Kemudian untuk potongan sagital kita bisa lihat landmark dari sinus frontalis adalah frontal beak. Di sini adalah frontal beak, kemudian di bawahnya adalah sel agernasi. Untuk bola ethmoid kita bisa lihat dia menempel pada lamina papiracea, kemudian processus uncinatus ini bagian inferior dari konka inferior. Kemudian terdapat cahaya. Izin lanjut. Kemudian dari potongan kita bisa lihat ini per slice-nya dari potongannya. Ini di depannya adalah sel agernasi, kemudian diikuti oleh bola ethmoid. Kemudian ini penampang dari aksial, kita bisa lihat ini adalah processus uncinatus sama, kemudian di belakangnya ada infundibulum ethmoid, kemudian ada hiatus semilunaris, kemudian bola ethmoid. Ini adalah drainase sinus, di mana kita bisa melihat osteomeata kompleks, kita bisa menilai hiatus semilunarisnya. Ini yang A, hiatus semilunaris, tapi ini tidak terbuka, dia tertutup. Kemudian ada processus uncinatus ini, kemudian ada concha media, kita bisa lihat concha media, kemudian ada septum nasi, ini ada septum nasi, concha inferior, kom kanan ini tertutup, kita bisa lihat, kemudian kom kiri juga tertutup. Kemudian untuk proses uncinatusnya, ini binding dari proses uncinatus ada beberapa tipe. Dari yang ini adalah ini melekat pada concha media, jadi tipe B. Ini paling banyak ditemukan sebanyak 62-64 kasus. Untuk yang referensi lain menyebutkan ini yang tipe 4 karena menempel di concha media. Kemudian untuk area kritis, atau kita bisa singkat dengan CLOS, yaitu kritis kompleks, ini sesuai dengan Keros 2, di mana kita bisa melihat lateral lamellanya 4-7 mm, agak panjang. Kemudian lamina papiraceanya masih utuh, tidak ada destruksi, kita bisa lihat dari sini. Kemudian nodiselnya tidak tampak, dan untuk sphenoid kita nilai pneumotasisnya kita bisa lihat kanan kiri ini baik, tetapi kanan dan kiri lebih besar pada bagian kiri. Kemudian arteri ethmoid anterior kita bisa lihat dari penampang koronal. Untuk markanya adalah sama, yaitu ada beak-nya, dia akan menghadap ke septum. Ini adalah arteri ethmoid anterior. Untuk sinus yang terlibat, dari sinus frontalis kita bisa lihat dari penampang sagital, dan dari sini kita tampaknya adalah penampang sagital tidak ada kesuraman. Kemudian dari sinus maxillaris bagian kanan ini tanpa ada kesuraman. Kemudian pada sinus ethmoid anterior ini markanya adalah tampaknya concha media. Untuk yang sinus ethmoid posterior, concha media pelekatannya sudah mulai tampak di bagian lateral. Kemudian sinus sphenoid kita bisa lihat dari penampangnya bahwa jika sudah terlihat koana, sudah tidak ada konka-konka, ini sudah mulai memasuki sphenoid. Ini adalah penampang koronal dan ini penampang aksialnya. Untuk tadi yang ethmoid anterior dan posterior, kita bisa lihat dari penampang aksial dari perbatasan dari ethmoid anterior dan ethmoid posterior terdapat lamina basalis, di mana
ethmoid anterior biasanya lebih kecil-kecil dan ethmoid posterior biasanya lebih besar-besar. Untuk septum dan konka tidak terdapat deviasi septum dan konka inferior tidak tampak hipertrofi. Untuk variasi dari konka tidak ada pneumatisasi atau konkavulosa. Contoh dari konka yang hipertrofi seperti ini dan konkavulosa ini adalah contoh dari konka paradoksikal. Tapi konkanya ini masih normal. Untuk struktur sekitar SPN ini tidak ada tampak destruksi tulang, satunya masih baik dan lamina papilla lainnya juga masih baik. Selula-selula di sini juga masih tampak. Quote hari ini adalah majulah tanpa menyingkirkan. Oke, terima kasih untuk presentasinya ya. Dimulai dari, kita ulang lagi, dimulai dari yang mudah dulu, yaitu bagaimana membedakan sinus-sinus. Jadi kita rubah cara membacanya, mulai dari identifikasi sinus. Boleh ditunjukkan, Bu Rika? Dilihat jika tampak adanya frontal beak, yaitu landmarknya, kita bisa mengetahui bahwa kita bisa melihat sinus frontalis. Sebetulnya sama juga dengan untuk masukan, jadi yang berikutnya untuk keterlibatan sinus ini, masing-masing sinus disajikan pakai potongan aksial, itu seperti apa, pakai potongan koronal seperti apa, dan pada potongan sagital seperti apa. Boleh diulang? Kan tadi baru potongan sagital ya. Dok. Untuk potongan koronal, frontal beak-nya dokter, landmark-nya. Ya, landmark-nya tidak terlihat. Jadi semua tolong perhatikan gambar potongan koronal nomor 1 dan nomor 2. Frontal beak itu kalau pada gambar potongan nomor 1, itu letaknya di depan irisan yang pertama. Boleh ditunjuk Bu Rika irisan yang pertama? Pada gambar nomor 1. Pakai kurs. Ya, itu irisan pertama ya, sedangkan frontal beak-nya ada di anteriornya. Jadi, potongan koronal pada foto ini kurang baik karena kita tidak bisa menemukan frontal beak yang menjadi landmark untuk melihat sinus frontal. Dari gambar nomor 11 dan 12 ini sudah menunjukkan kita berada di sinus sebetulnya kita harus bisa menyajikan yang sagital dulu, Bu. Kita menyajikan dua potongan sinus frontal, yaitu sinus frontal kanan dan sinus frontal kiri. Jadi kalau di sini kalian cari sinus frontal kanan dan sinus frontal kiri. Ini yang kanan yang mana, yang kiri yang mana, Bu Rika? Ini yang kanan, dokter. Nomor berapa pada potongan sagital? Nomor 11. Yang kiri? Yang kiri 13-14. 13-14. Jadi lain kali kalau kita mencari kanan dan kiri, cari yang resesus frontalisnya jelas. Jadi kita lihat potongan nomor 11 tadi. Potongan nomor 11 dan nomor 12 itu sebetulnya menunjukkan septum nasi. Jadi kalau kalian perhatikan, itu adalah septum nasi. Yang potongan nomor 11 dan 12. Ya. Kemudian kalau kita mau melihat sisi frontal kanan atau kiri, berarti kita harus mencari resesus frontalis. Di sini resesus frontalis bisa kita lihat yang sisi kanan adalah pada potongan sagital nomor 9. Sedangkan resesus frontalis sebelah kiri, kita bisa lihat pada potongan nomor 13
atau 14? Bu Rika sudah bisa melihat? Iya, dokter. Ya, oke. Sekarang Bu Rika tolong jelaskan pada potongan nomor 9, itu yang mana frontal peak, mana sinus frontal, dan mana kira-kira recessus frontalis. Ini frontal peak-nya, dokter. Oke, itu frontal peak. Kemudian sinus frontal, Sinus frontalnya ini, dok. yang ada di superiornya. Recessus frontalis, Ini, dokter. oke, ya. Nanti dibuat dalam bentuk garis ya, Bu. Atau Baik, dokter. dikasih warna ya. Sekarang Baik, yang dokter. nomor 13 untuk sinus frontal sebelah kiri. Tadi kan sebelah kanan ya. Sekarang yang sebelah kiri. Ini adalah frontal peak, ini adalah sinus frontalnya, dan ini adalah recessus frontalis. Jadi ini frontal peak. Ini ya. Ini sinus frontal. Kemudian yang di posterior dari frontal peak itu adalah recessus frontalis. Baik, dokter. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ini adalah frontal peak. Di atasnya adalah sinus frontalis, dan di depannya dari ini adalah recessus frontalis. Ya, kalau gitu untuk Rika di stop dulu. Mungkin bisa diganti untuk yang presentasi kedua dari Pak Tiar. Oke, baik dokter.